Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama Rizka NIM A251211035 dari kelas C Prodi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aliran progresivisme dan aliran esensialisme dalam paham filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme memandang bahwa lingkungan yang ada, baik yang mengenai manusia maupun yang lain, tidak bersifat sama atau statis tetapi selalu melengkapi perubahan. Progresivisme disebut juga instrumentalisme, karena aliran ini beranggapan bahwa potensi atau kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Salah satu tokoh aliran progresivisme ialah Francis William Parker. Francis William Parker adalah pelopor gerakan sekolah progresif di Amerika Serikat. John Dewey memanggilnya Bapak Pendidikan Progresif. Parker percaya bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan individu, mental, fisik, dan moral. Francis William Parker lahir di New Hampshire pada tanggal 9 Oktober 1837 di Bedford, New Hampshire, Hillsborough County. Francis William Parker meninggal pada tanggal 2 Maret 1902. Pada tahun 1972, ia pergi ke Jerman untuk belajar di Universitas Humboldt Berlin. Parker membantu mewujudkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang menjalankan informasi kepada pikiran siswa, tetapi tentang mengajar siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi orang yang mandiri. Parker mendirikan sekolah Francis William Parker pada tahun 1901. Adapun faktor pendorong lahirnya progresivisme yaitu semangat radikalisme dan reformasi, masuknya aliran verbalisme dan penggunaan metode Montessori. Dasar filosofis aliran progresivisme bersumber dari dua prinsip yaitu prinsip realisme spiritualistik dan humanisme baru. Paham ini menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia sebagai individu. Yang selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Gerakan esensialisme pada masa modern berkembang pada abad ke-20, dan gerakan ini muncul atas jawaban pada aliran progresivisme. Gerakan esensialisme adalah suatu anggapan pendidikan nasional yang memandang bahwa nilai pendidikan harus tertuju pada nilai yang jelas. Gerakan ini juga membentuk pemikiran yang dasar mengenai kebudayaan dan sikap yang timbal balik setelah timbulnya Renaissance. Suatu anggapan pendidikan nasional yang memandang bahwa nilai pendidikan harus tertuju pada nilai yang jelas. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Yang pertama, Desiderius Erasmus. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Yang ketiga, John Locke. Yang keempat, John Henry Lestazzi. Yang kelima, John Friedrich Froebel. Yang keenam, Johann Friedrich Herbert. Dan yang ketujuh, William T. Harris. Selanjutnya ada pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut aliran esensialisme, tugas utama dari pendidikan adalah mengajarkan pengetahuan dasar kepada peserta didik serta keterampilan dasarnya yang harus berkaitan pada kehidupan sebagai praktiknya. Seseorang yang memiliki gerakan esensialisme lebih mengutamakan tiga aspek, yaitu reading, writing, dan arithmetic, dengan memiliki tujuan agar membentuk pribadi yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yaitu kurikulum. Kurikulum sangat dipentingkan bagi esensialisme karena sebagai tolak ukur kenyataan kebenaran dan kegunaan serta sejarah perkembangan esensialisme. Kurikulum ini menerapkan berbagai pola diantaranya idealisme, realisme, dan sebagainya. Dalam hal ini, kurikulum esensialisme mesti dibuat oleh orang dewasa yang telah paham atas kehidupan secara menyeluruh.
Kurikulum ini juga berpusat pada mata pelajaran seperti halnya sekolah dasar yang menekankan pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan matematika. Setelah sekolah dasar, maka diperluas di sekolah menengah dengan perluasan pelajaran matematika, sains, humaningora, bahasa, dan sastra. Selanjutnya yaitu peran sekolah esensialisme. Peran sekolah adalah sebagai pemelihara dan wadah transformasi untuk warisan budaya dari generasi ke generasi dengan cara melalui pengalaman. Tak hanya itu, peserta didik juga diajarkan beberapa aspek seperti skill, pengetahuan, dan sikap nilai-nilai di sekolah dengan persetujuan menyadarkan peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, peran sekolah bagi gerakan esensialisme sangatlah penting karena sebagai wadah peserta didik untuk mewujudkan keinginannya dari kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, sekolah yang baik ialah sekolah yang berpusat pada masyarakat agar kebutuhan dan minat sosial yang sangat diutamakan. Dan yang terakhir yaitu peran guru esensialisme. Guru diutamakan untuk membimbing pertumbuhan peserta didik seperti halnya di dalam kelas. Pada pandangan esensialisme ini, peran guru harus menjadi sosok yang ideal, yang menguasai pengetahuan, serta menjadi sosok yang diidolai oleh peserta didik. Dan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru esensialisme akan menggunakan metode tradisional. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.